Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal assessment 1, materinya Ikatan Kimia, kelas 11A, 11 semester 1, kurikulum Merdeka. Ada 10 soal pilihan berganda yang mau saya bahas, dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, pasangan yang tepat antara atom, cara mencapai kestabilan, dan ion yang terbentuk adalah. Nah, jadi atom itu bisa mencapai kestabilan dengan cara melepaskan atau juga menarik elektron atau juga memasangkan elektronnya supaya sama dengan konfigurasi elektron dari gas mulia. Nah, kalau lihat yang A itu kan K nomor atomnya 16. Jadi kalau K 16, kalau unsurnya kecil-kecil seperti ini nomor atomnya, bisa aja pakai konfigurasi Bohr ya. KLMN itu 286. Jadi 6 ini untuk mendapatkan 8, maka dia cuma butuh 2 elektron. Artinya dia menangkap 2 elektron benar. Kalau menangkap elektron, dia menjadi negatif, bukan positif. Ini salahnya ya. Nah, untuk yang B, nomor atomnya 9. Itu L ya. 2, 7. 7 kan dekat ke 8. Dia cuma butuh 1 elektron. Menangkap, bukan melepas. Ininya benar nih. Nah, yang C, Z11 ya. 281. 1 itu cenderung dilepas. Ya kan, daripada nangkap 7 lebih sulit, lebih mudah membuang 1. Maka dia melepaskan 1 elektron, bukan 2 elektron. Kalau melepaskan 1 berarti jadi M plus 1. Yang D, nomor atomnya 13. 283. 3 juga masih dilepas. Ya, kalau dia melepas berarti dia jadi N3+. Ini benar, melepas 3 elektron. Ini yang tepat yang dadu. Sedangkan yang O, nomor atomnya 20. 2882. 2 akan dilepas. Ini bukan 1 ya. Kalau dia melepas 2 jadi O2+. Konsepnya gitu aja. Menangkap, menerima itu negatif. Memberi atau melepas itu positif. Oke. Untuk nomor 2, ketika unsur selenium Z34 itu artinya nomor atomnya 34, sudah mempunyai konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia, maka yang terjadi adalah selenium 34 ya. Kalau kita pakai yang konfigurasi Bohr berarti 28 18 6. Artinya 6 ini kan supaya nyambung dengan nomor 1, dia harus butuh 2 elektron lagi kan untuk menstabilkan dirinya sehingga menjadi gas mulia kan. Seperti gas mulia terdekatnya. Jadi ini Se34 dia akan jadi 2 min. Gitu ya. Nah, kalau dia jadi 2 min, berarti elektronnya jadi berapa? Proton kan tetap tuh 34. Proton nggak berubah. Yang berubah itu elektron ya. Elektron berarti 34 tambah 2 elektron yang datang itu. 36. Oke. Nah, kita coba cek. Yang A, membentuk ion min 1. Kan dia butuh 2 elektron, jadi min 2 kan. Jumlah elektronnya 32, justru kalau min 2 menangkap 2. 34 tambah 2, bukan 34 kurang 2. Harusnya 36. Konfigurasi elektron ionnya seperti argon. Argon itu 18. Nggak mungkin, ini 34, 36 jadinya kan. Konfigurasi elektronnya menjadi argon 4s2, 3d10, 4p6. Argon itu 18, 20, 30, 36. Benar nih 36. Seperti krypton ya. Kalau cek yang E, jumlah elektronnya lebih sedikit. Justru lebih banyak. Lebih banyak 2 daripada protonnya. Karena nangkap 2 elektron. Yang dadu ya, yang tepat ya.
Nomor 3, perhatikan data keelektronegatifan beberapa unsur berikut. Ada 6 unsur. Jika unsur-unsur tersebut berikatan membentuk senyawa, senyawa yang memiliki derajat ikatan ionik paling rendah adalah, kita bisa ya sebenarnya membandingkan dengan selisih keelektronegatifan ya dari atom-atom penyusunnya. Jadi ini kan O dengan F. Selisihnya O dengan F. 3,5 dengan 4 kan selisihnya 0,5 ya. Selisih keelektronegatifannya. Cl dengan F. 4 dengan 3 selisih 1. Na dengan F. Ikatan Na dengan F nih. 0,9 dengan 4,0 berarti selisih 3,1 ya. Li dengan O. Li dengan O 1 dengan 3,5 berarti selisih 2,5. Sedangkan Be dengan Cl mana nih? 1,5 dengan 3 berarti 1,5. Ikatan ionik paling rendah, selisih keelektronegatifannya paling kecil. Berarti yang A. Nomor 4, jika unsur kalsium nomor atom 20 berikatan dengan unsur Br35, rumus kimia dan jenis ikatan yang tepat untuk senyawa yang terbentuk adalah, oke, bongkar dulu Ca, nomor atom 20, 2882. Sedangkan Br, nomor atom 35, 28, 18, 7. Nah, 2 itu pasti cenderung akan dilepas ya. Sedangkan 7 itu cenderung akan tarik 1 elektron. Supaya 8 kan konsepnya. Kalau Ca melepas 2 elektron, dia jadi Ca2+. Kalau Br menangkap 1 elektron, berarti Br min. Sebenarnya kalau mau simple, banyak variasi cara ya ngerjainnya. Ini dari elektron kita bisa eliminasi aja. Jadi ini kali 1, ini kali 2. Jadi Ca-nya 1, Br-nya 2. Jadilah CaBr2. Atau dari ionnya. Ca2+ tambahkan Br min. Nah, ini kan muatannya belum imbang kan? Yang 1 2+, yang 1 min 1. Jadi si Br-nya harus ada 2 buah untuk mengimbangin muatan 2+ itu. Makanya jadi CaBr2. Sama. Silakan ikutin yang mana yang lebih familiar buat kamu ya. Lalu, apakah dia ion atau kovalen? Dia termasuk ion. Kenapa? Di antara Ca dengan Br ada 1 buah atom yang logam. Logam itu kalau belakangnya 1, 2 gitu ya. 3 juga ya. Ini logam. Lagian familiar lah logam kalsium ya. Jadi kalau ada logam dia jadi ion. Maka yang tepat adalah B, bola. CaBr2, ikatan ion. Lanjut nomor 5, ada 5 senyawa dikasih tahu. Ditanyakan pasangan senyawa yang mengikuti kaidah oktet, berarti 8 ya. Ditunjukkan oleh angka yang berapa saja, senyawa yang mana saja. Oktet itu artinya 8 elektron di sekitarnya, sekitar atomnya ya. Ini saya udah gambar nih, sudah ada ininya, gambarannya. Saya nggak bahas secara detail lagi bagaimana cara membuat Lewisnya dari masing-masing senyawa ini ya. Saya yakin masih pada bisa. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja atom pusatnya ini. Lingkari semua elektronnya. Ya. Ini salah ya, harusnya di bawah. Biar kelihatan nih. Nah, oke. Berarti dari S ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elektron di sekitar atom pusat S. Sementara yang diminta adalah oktet. Oktet itu 8. Berarti SF4 salah. SiO2 lingkari. Udah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Oktet.
HCN lingkarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktet. Nah, NO2 ini agak spesial ya, karena jumlah total elektronnya aja memang ganjil 17. Jadi ya memang udah pasti nggak mungkin membentuk oktet kan. Ganjil dia memang. Ini senyawa yang unik ya, secara struktur. Secara Lewis dia agak unik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Nah, ganjil kan, yang lain kan genap semua, dia sendiri yang ganjil nih. XeO2 nih, sorry. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah, berarti yang mengikuti oktet adalah HCN dengan SiO2, 2 dan 4 yang dadu. Nomor 6, perhatikan gaya antar molekul pada gambar berikut. Molekul yang mengalami gaya antar molekul seperti gambar adalah, nah ini A, B, C, D, E ini senyawa-senyawanya saya juga udah buatin ininya ya, Lewisnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada positif ya, partial positif, partial negatif, partial positif, partial negatif. Artinya apa? Ada kutub di senyawa itu, di molekul itu. Artinya apa? Molekul itu polar. Gitu ya, kalau ngelihatnya ya. Tapi kalau nggak ada plus, nggak ada minus, ya berarti dia non polar. Jadi ini dua-duanya ada plus minus kan? Berarti polar. Gaya antar molekulnya ini adalah dipol-dipol. Kutub ketemu kutub gitu lah. Udah, jadi kita tinggal lihat di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini mana yang polar, mana yang non-polar. Umumnya yang polar itu punya PeB. Yang non-polar nggak punya PeB. Pasangan elektron bebas di atom pusat ya. Seperti ini SO2, di S-nya masih ada sepasang PeB nih. Polar. Kalau B ini kan nggak punya lagi pasangan elektron bebas. PeB-nya 0. Non-polar. Ini PCl3 ada nih sepasang gitu. Polar. H2O ya polar. Tapi H2O itu gaya antar molekulnya namanya ikatan hidrogen ya. Spesifik lagi dia. S habis semua nih, nggak punya lagi PeB. Non-polar. Berarti yang polar adalah SO2 dan PCl3 yang bola. Gitu ya untuk soal nomor 6-nya. 7. Perhatikan data panjang ikatan antar atom non-logam berikut. Berdasarkan data tersebut, urutan kekuatan ikatan dari yang paling kuat adalah, nah jadi hubungannya semakin panjang ikatan antar atomnya, semakin lemah ikatan itu. Wajar lah, kalau panjang kan berarti gampang putus. Kalau dekat itu kan tarik menariknya kuat istilahnya gitu ya. Udah, jadi dia minta dari yang paling kuat dulu, berarti yang panjang ikatannya paling kecil. Yang paling kecil tuh ini 0,96 si OH. Jadi opsinya kalau nggak A ya B. Oke. Habis OH pasti kita ke NH 1,01. Nah nih. Lalu 1,10 si CH. Lalu 1,45 NN, N single bond N. Terakhir yang paling ini panjang ikatannya paling panjang CN. Udah, jawabannya yang A. Nomor 8 polanya mirip-mirip ya. Di sini harga viskositas yang dibahas, kekentalan ya. Nah, dari ada 1, 2, 3, 4, 5 zat cair ya.
berdasarkan harga viskositasnya, urutan zat cair dari yang memiliki gaya antar molekul paling kuat adalah, nah viskositas ini istilahnya kekentalan. Ini sesuatu yang berhubungan dengan fluida ya, kemampuan mengalir dari suatu zat cair. Nah kalau viskositas besar, dia berbanding lurus dengan gaya antar molekul. Nah, jadi kita tinggal urutkan saja gaya antar molekul dari yang paling kuat, ya berarti viskositasnya paling gede, pangkat minusnya paling kecil. Nih, antara dua ini ya. Tapi 1,2 dengan 1,01 mana lebih besar? 1,2. Makanya ini yang pertama. Ya baru H2O karena sama-sama 10 pangkat minus 3. Sisanya 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 4. Mana yang lebih besar? Ya 9,69 dulu ya. Nih. Baru 6,25 dan terakhir 3,16. Ini berarti yang A. Oke. 9. Tabel berikut menunjukkan sifat senyawa kalium iodida Ki dan hidrogen sulfida H2S. 1, 2, 3, 4. Mana yang sesuai? Ini saya kasih ya. Ki ikatan ion, karena K itu logam ya. Kalau salah satu ada logam tuh dia akan membentuk ion, cenderung membentuk ion. Ikatan ion H2S ya, non logam pasti kovalen. Oke, mana nih yang tentang ion kovalen? Nomor 3 terbalik ya. Harusnya Ki-nya yang ion, H2S-nya yang kovalen. Nah, senyawa ion dan senyawa kovalen dalam larutannya dapat mengantarkan listrik. Ya, berarti satu benar. Lalu, ikatan ion, si Ki ini, padatan dia pada suhu kamar. Nah, sedangkan H2S itu gas ya, bukan cair. Nah, ini salah. Udah berarti opsinya 1 dan 4. 4 mudah larut dalam air, iya, dua-duanya mudah larut dalam air. Senyawa ion, asam itu larut dalam air ya. 1 dan 4. Terakhir nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Jika diketahui nomor atom A sama dengan 6, B7, C8, D14, E16. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh angka berapa saja. Bongkar dulu ya untuk melihat elektron valensi dari A, B, C, D, E. 6, B7, C8, E14, D14, E16. 24, 25, 26, 284, 286. Pakai konfigurasi kulit aja Niels Bohr biar gampang. Jadi ini elektron valensinya ya semua ya. Jadi ini A dengan D sama, C dengan E sama. Jadi nanti A itu dia punya 4 elektron di sekitarnya. B 5 kan? C itu 6. Yang D 4 samalah persis seperti A. Yang E juga sama seperti C. Satu golongan tuh sama ya polanya. Udah, kita cek yang pernyataan 1. Ac2 merupakan senyawa kovalen dan nonpolar. Ac2 berarti A itu di pusatnya dengan 4 elektron di sekitarnya. Terus C-nya ada 2. Buat aja di kanan dan kirinya ya. Ini C. Nah, coba aja gabungkan yang single-singlenya. Ini. Atau boleh ditulis, digambarkan seperti ini. Nah, inilah Ac2. Apakah ini kovalen? Yes.
Kenapa kovalen? Kalau elektron valensinya 4, 5, 6, 4, 6 ini semuanya non-logam. Yang elektron valensinya 1, 2, 3 itu yang logam. Ini kebetulan semuanya, berarti kalau membentuk senyawa, jadi senyawa kovalen semua. Apakah ini non-polar? Yes, non-polar. Kenapa non-polar? Kalau lihat atom pusatnya, yang A-nya, tidak ada PeB lagi kan? Pasangan elektron bebasnya nggak ada. Ya, jadi dia kategori non-polar, kovalen non-polar. Berarti pernyataan 1 benar. Coba ya untuk yang seterusnya. Bc2 dapat mengantarkan arus listrik dalam wujud lelehan. Bc2 pusatnya B, ada 5 titik. C-nya tinggal ikutin yang di atas. Nah, gabung-gabungkan ini dengan ini dengan ini, berarti masih ada 1 kan ini, mau nggak mau dengan ini. Ya, jadi di B itu masih ada 1 buah nih. Ini C, C. Ya, memang dalam kenyataannya ini NO2 ya. Ya memang elektronnya semuanya 17, memang ganjil, mau diapain lagi gitu. Memang seperti itu adanya ya. Nah, ini kovalen, tapi bentuknya ini agak nekuk ya, agak bengkok. Jadi dia masih kategori kovalen polar. Jadi dia mau polar atau mau non-polar kovalennya, yang namanya kovalen itu dalam wujud lelehan tidak bisa mengantarkan arus listrik. Yang bisa menghantarkan dalam wujud lelehan hanya senyawa ion, bukan kovalen. Jadi 2 salah ya. Nomor 3, pernyataan 3 DC2. DC2 ya berarti mirip dengan yang 1 karena D dengan A itu sama. Berarti D C2. Kovalen non-polar. Yang namanya non-polar pasti nggak mudah untuk larut dalam air karena air polar. Gitu ya, langsung kelihatan ya salahnya ya. Yang terakhir yang 4, atom pusat pada senyawa EC2 tidak memenuhi kaidah oktet. Oktet itu 8 elektron di sekitarnya ya. EC2 berarti tengahnya E, C dengan C. Jadi E ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga ada gini ya. Oke, tinggal hubung-hubungkan saja. Misalnya ini dengan ini dengan ini. Jadi di E masih ada sepasang elektron bebas nih, PeB. Nah, gitu ya. Nah, kalau dihitung semua elektron di E, berarti satu garis ini kan 2 ya. Jadi kalau ada 2 garis 4, 8, 10. 10 elektron itu berarti bukan oktet. Karena oktet itu 8 elektron di sekitarnya. Berarti, oh ini tidak ya, berarti benar pernyataan nomor 4. Oke, jadi yang benar adalah yang bolah 1 dan 4. Agak ribet nomor 10 nomor terakhir, tapi mudah-mudahan masih bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan juga masih bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.